semoga Gus Zainul dan calonnya diberi kesehatan lebih amin. Juga Mbak Inanya juga sehat selalu. Mau tanya Gus, beberapa hari yang lalu saya tarawih sampai 20 rakaat. Terus waktu akan sholat witir, saya pulang karena anaknya minta uang yang kecil. Jadi sholat witirnya dilanjut di rumah. Boleh apa tidak? Karena itu pasti kan tidak berjamaah sholat witirnya, sedangkan dari tarawihnya berjamaah. Terus apakah sholatnya tadi atau witirnya juga terhitung sebagai sholat berjamaah? Kemudian yang kedua, ini pernah satu ketika pada saat tarawih, Mbak Inge ini refleks ya, jawil putranya yang mungkin saat itu agak rame atau gimana. Jadi sholatnya meroleh ke belakang si anak ini, kemudian dijawil sama beliau, apakah sholatnya ini sah atau batal ini? Jadi yang pertama, apa sholat witir itu nggak harus di awal waktu, mana yang lebih baik di akhir waktu, karena sholat witir penutup dari semua sholat. Kalau kita merasa atau sudah punya rutinan sholat malam, itu lebih baik sholat witir dikerjakan di waktu-waktu. Tapi kalau kita sudah nggak kebiasaan ya, ada sholat kadang tidak, ya lebih baik kita berjamaah. Jadi ya boleh, meskipun tidak gandeng dengan sholat tarawih. Sholat tarawih aja boleh di masjid, sebagian di rumah, yang jalan dari zaman Nabi. Tapi sejak dulu sholat tarawih 20, cuma di masjid itu 8 rakaat, kemudian yang 12 rakaat dikerjakan di rumah. Ini kesaksian semua sahabat, kesaksian. Kenapa Nabi tidak menjalankan di masjid? Karena Nabi khawatir kalau menjadi masjid ini Nabi tahu kondisinya. Kalau kan yang sedikit tapi minta banyak. Tapi tahu berat. Rupiahnya jangankan 20 rakaat 8 saja sudah banyak yang tidak sholat tarawih dengan beralasan juga berjamaah. Nanti malam jadi tambah sulit. Jamaah itu yang paling ringan dan keuntungannya banyak. Jauh lebih besar diterima, jauh lebih lucu daripada sholat sendirinya. Kalau sholat witirnya tetap sah, apa-apa. Ya kalau sendiri ya kalau sholat sendiri. Kalau bersama-sama ya apa-apa, nggak harus bareng. Karena yang lebih utama ya di akhir waktu atau di akhir malam ya, kalau ini sholat ya, kalau punya istiqomah ya. Adapun masalah sholat sambil menjauh ini tidak ada, boleh ada kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan sholat. Seperti hal yang seperti ini, kecuali kalau tidak ada sengaja. Kalau ada untuk kesengajaan, ya ini jelas bermain-main ini, alhamdulillah. Jadi tidak diperbolehkan. Di sholat ini tidak boleh ada tindakan-tindakan, gerakan-gerakan yang tidak ada kaitan dengan sholat. Termasuk yang bau, injil anak ini ya, ini anak ini kalau niat seperti itu ya sholatnya tidak sah, ini batal. Tapi kalau efek ya di sini ya Allah itu memberikan maaf. Inna Allah tajawaza li an ummati salah. Allah itu nyebut kalau tanggung umat itu terlalu kadang al-khata wa nisyan wa mastukbir. Kalau tidak sengaja al-khata ya ada hukum. Nisyan atau kita lupa seperti berpuasa, kita lupa kalau berpuasa makan dasar waktu, bisa ember, tidak batal, tidak ada, tidak ingat atau tidak bisa. Masuk kali.
Dan apabila kita dipaksa, Hmm. itu tidak ada dosa, tidak ada hukum, tidak ada kesengajaan. Kalau ada kesengajaannya otomatis dan sudah di luar apa yang terkait dengan sholat. Ini kan tadi karena mungkin refleks ya, karena anaknya agak tolak-tolak bagaimana gitu sehingga refleks. Ini bagaimana ketika seseorang sholat, kan diceritakan bahwa Nabi juga pernah ketika sholat sambil menggendong cucu beliau. Jadi cara-cara seperti kan riskan juga dengan gerakan-gerakan ini, Gus. Iya, ini kan kalau di bawah digendong, nah itu sambil kita nggak apa, ini kan di bawah biar tidak hilang atau biar tidak lepas atau biar dia tidak menangis kalau dia memang digendong, tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang mengganggu sholatnya. Kalau tadi kan interaksi di luar sholat, yang bikin bermain-main di masa tidak diperbolehkan, ya tidak diperbolehkan. Baik, begitu Mbak Ingrid ya, selama pada saat itu refleks insya Allah dimampu dan tetap sah salatnya. Tapi kalau sudah di dalam hatinya ada niatan untuk mengingatkan, menjaga atau apa, maka salatnya jadi tidak sah karena gerakan itu menjadi gerakan di luar salat. Baik Gus,